kita akan belajar ilmu pengetahuan alam mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ibu mau bertanya, sebelum kalian ke sekolah tadi, benda apa saja sih yang kalian temuin di sekitar kalian? Ada yang bisa diikuti tidak? Apa? Tumbuhan. Dan kucing bu, kucing. Apalagi? Benda-benda mati gitu, entah makhluk apa gitu, apa yang mobil. Mobil dengan kucing. Ada yang bisa sebutin perbedaannya tidak? Ada. Coba. Kalau mobil nggak bernapas, kucing bernapas. Oke, betul. Ada yang lain nggak? Ciri-cirinya dari mereka itu apa sih perbedaannya? Mobil nggak punya mata, kucing punya kok. Juga sebenarnya. Yang ada lagi tuh. Apalagi ada yang sebutin nggak ciri-cirinya lagi? Kalau kucing jalan sendiri bu, tapi kalau mobil di jalan sendiri. Pas sekali. Itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada 6 ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah Oke, sebelum kita masuk ke ciri-cirinya, kita ketahui dulu pengertian makhluk hidup itu apa sih? Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, tumbuh, bergerak, berkembang biak, memerlukan makanan dan minuman, peka terhadap rangsangan, dan mengeluarkan zat sisa. Contohnya, contoh-contoh makhluk hidup itu apa aja? Ada 3 jenis contoh makhluk hidup. Ada yang bisa sebutin? Manusia, hewan, benar hewan, benar sekali. Jenis makhluk itu ada 3, manusia, hewan dan tumbuhan. Makhluk tak hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan yang tidak bisa bernafas, tidak tumbuh, tidak bisa bergerak sendiri, harus digunakan seperti bilang hewan tadi. Contoh makhluk tak hidup itu seperti batu, air, meja maupun kursi. Oke, jadi makhluk hidup yang utama adalah bernafas. Bernafas itu adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Misalkan pada manusia, bernafas menggunakan paru-paru. Kalau pada tumbuhan dia stomata, sedangkan pada ikan insang. Sini ada macam-macam alat pernapasan makhluk hidup. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya, ada paru untuk manusia, insang untuk ikan, kulit untuk katak, trakea untuk serangga, stomata untuk tumbuhan. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah manusia memerlukan makanan dan minuman. Makanan yang mengandung sebuah nutrisi akan dapat memberikan tenaga dan energi bagi tubuh kita. Makanan mengandung zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh kita. Makanan juga membantu dalam proses perbaikan, mengganti sel yang rusak serta menjaga kesehatan tubuh. Di sini udah pada makan semua belum? Dan sudah makan lagi? Sudah. Bagus. Ciri yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Perkembangan manusia bisa kita lihat ya, mulai dari bayi, tumbuh menjadi anak-anak, lalu dewasa, jadi orang tua, dan selanjutnya. Sedangkan tumbuhan yang akrab terus bertambah tinggi serta kemudian menghasilkan sebuah buah ataupun bunga. Itu pada tumbuhan yang contoh yang tadi sudah kita sebutin ya. Oke, ciri yang keempat yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Misalkan
Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan ataupun memperbanyak jumlahnya. Pada hewan ada yang melahirkan, ada pun yang bertelur. Coba sebutkan ciri hewan yang beranak. Sapi, kucing, kambing. Benar, ada lagi? Udah banyak ya ciri-ciri yang ciri makhluk hidup yang melahirkan. Sedangkan yang bertelur ada nggak yang bisa sebutin? Bertelur ayam, kata, bebek, ikan juga ada bertelur ya. Tepat sekali. Kalau jika untuk tumbuhan bisa juga tumbuh dari mulai dari biji, tunas maupun stik. Ciri sederhana yang keenam, yang terakhir nih, peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan itu artinya dia akan mampu merespon lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalnya manusia, ketika kita terkena panas matahari, pasti kita akan merasa panas. Itu termasuk juga rangsangan. Ada yang bisa sebutin ini tidak? Tumbuhan, apa itu? Dia peka terhadap rangsangan. Contoh pada tumbuhan. Ya, seperti malu. Jika dia disentuh akan tutup. Itu juga termasuk ya. Sebelum kita masuk kesimpulan, itu ada tugas. Jadi tugasnya adalah menghubungkan gambar dengan tulisan yang ada di samping. Jadi kalian cocokin sesuai dengan yang di sampingnya. Aku akan bagi kelompok. Satu kelompok 2 orang ya. Nanti dalam tugasnya menghubungkan. Jadi mau nanti kalian bisa maju satu mau pilih kelompok menyebutin ini gambar apa sih, gambarnya gambar apa, dia cocoknya dihubungkan ke mana, ilustrasi gambarnya sesuai dengan mengerti anak-anak? Ngerti Bu. Oke. Oke, apa kelompok? Ya, kita satu-satu kertasnya. Satu kelompok tadi saya ibu lihat ada yang jadi kita kan belajar ya. Kelompok sini satu bisa sendiri ya, enak ya? Bisa ya? Saya sama ya, kalian sama Rifana. Ya, sama-sama. Terus ada orang bertumbuh, itu ciri-ciri dari manusia juga.
Kalau di sini ada ayam dengan anak-anaknya, itu ciri-ciri dari hewan berkembangnya. Terus di sini ada makan dan minum juga ciri-ciri, termasuk ciri-ciri. Terus di sini ada bergerak dan peka terhadap pasangan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ada kelompok selanjutnya yang mau nyampein lagi? Apa sudah paham? Sudah. Oke, baiklah. Semuanya sudah mengerti ya. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah secara singkatnya makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama, mampu bergerak walau hanya dengan tubuhnya, bernafas untuk mendapatkan energi, tumbuh dan berkembang, serta membutuhkan makanan, dan juga boleh berproduksi untuk menghasilkan keturunan.